Assalamualaikum Sobat Catur, kembali lagi bersama Mimi di Catur Bertutur. Di episode kali ini kita akan membahas terkait topik yang sangat menarik, penuh makna dan sering menimbulkan rasa penasaran, yaitu mengapa tanah suci disebut sebagai tanah haram. Mungkin di antara Sobat Catur ada yang pernah melihat langsung atau setidaknya melalui video terdapat papan petunjuk jalan di Arab Saudi yang bertuliskan besar haram. Bagi sebagian orang, terutama yang belum memahami konteksnya, kata ini bisa terdengar keras, bahkan terkesan menakutkan. Padahal maknanya justru sangat mulia. Nah, supaya kita tidak salah paham, mari kita kupas tuntas secara perlahan dari dasar hingga makna terdalamnya. Hampir setiap muslim di dunia memiliki satu impian besar dalam hidupnya, yakni berangkat ke tanah suci. Baik itu melaksanakan ibadah haji yang merupakan rukun Islam yang kelima maupun umroh yang bisa dilakukan kapan saja. Perjalanan ini bukan sekedar perjalanan fisik, tetapi juga perjalanan spiritual yang penuh makna. Tanah suci yang kita maksud di sini merujuk pada dua kota mulia, yaitu kota Mekah dan kota Madinah. Dua kota ini bukan hanya penting secara sejarah, tetapi juga memiliki kedudukan yang sangat tinggi dalam Islam. Namun, ada satu istilah yang melekat pada keduanya, yaitu tanah haram. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Rasulullah SAW dan beliau bersabda, Innal Ibrahima harramal Makkata wa inni haramtul Madinah. Sesungguhnya Nabi Ibrahim menjadikan kota Mekah sebagai kota haram. Dan sesungguhnya aku menjadikan kota Madinah sebagai kota yang haram juga. Dari hadis ini kita memahami bahwa Nabi Ibrahim menetapkan Mekah sebagai wilayah haram dan Rasul menetapkan Madinah sebagai wilayah haram. Namun, penting untuk kita digarisbawahi yang memiliki hak mutlak untuk mengharamkan sesuatu tempat hanyalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para nabi hanya menyampaikan dan menetapkan berdasarkan wahyu dari Allah. Dalam kehidupan sehari-hari, kata haram sering kita pahami sebagai sesuatu yang dilarang. Misalnya, makan haram, perbuatan haram, dan sebagainya. Namun, dalam konteks tanah haram, maknanya lebih luas dan lebih dalam. Haram di sini berarti wilayah yang dimuliakan, wilayah yang disucikan, dan wilayah yang memiliki aturan khusus dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi, bukan berarti tempat itu angker, menyeramkan, atau berbahaya. Justru sebaliknya, itu adalah tempat yang sangat dijaga kehormatannya. Aturan khusus di tanah haram karena kemuliaannya. Tanah haram memiliki sejumlah aturan yang tidak berlaku di tempat lain. Aturan ini bertujuan untuk menjaga kesucian, keamanan, dan ketenangan wilayah tersebut. Seperti tidak boleh menebang pohon hidup, tidak boleh berburu dan membunuh hewan, dilarang melakukan kekerasan, larangan membawa senjata untuk tujuan perang. Batas wilayah tanah haram bukan hanya konsep, tetapi juga memiliki batas geografis yang sangat jelas. Di sekitar kota Mekah terdapat tanda-tanda batas wilayah haram yang sudah ditetapkan sejak zaman dahulu dan diperjelas hingga sekarang oleh pemerintah Arab Saudi. Salah satu hal yang sering menjadi pertanyaan adalah mengapa ada pembatasan bagi non-muslim.
dalam Islam, khususnya untuk wilayah tertentu seperti Masjidil Haram di Mekah, hanya umat muslim yang diperbolehkan masuk. Hal ini berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surah At-Taubah ayat 28. Ya ayyuhalladzina amanu innamal musyrikuuna najasu fala yaqrabul masjidal harama ba'da amihim hadza. Wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya orang-orang non-muslim itu janganlah mereka mendekati Masjidil Haram setelah tahun ini. Karena itu, pemerintah Arab Saudi membuat sistem jalan khusus bagi muslim menuju Mekah dan jalur alternatif bagi non-muslim agar tidak memasuki kawasan haram. Ini bukan bentuk diskriminasi, melainkan bagian dari penjagaan kesucian tempat ibadah utama dalam Islam. Kalau kita renungkan lebih dalam, aturan-aturan ini bukan sekedar larangan biasa. Ada hikmah besar di baliknya, mulai dari menjaga kesucian ibadah, simbol perdamaian universal, dan menghormati ciptaan Allah. Tidak sedikit orang yang pernah ke Tanah Suci mengatakan suasananya berbeda karena lebih tenang, lebih damai, lebih terasa spiritual. Karena tentunya makanan halal terjaga, orang-orang berpakaian sopan, hingga aktivitas ibadah hampir tidak berhenti. Semua ini bukan kebetulan, melainkan hasil dari aturan yang menjaga kesucian wilayah tersebut. Sekian pembahasan dari Mimi kali ini, semoga bisa menambah wawasan dan memperdalam pemahaman kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di episode berikutnya di Catur Bertete.